Halo, selamat bertemu kembali dengan kami. Saya Yusron Josjember dan Saya Bang Jai, Jember juga, Jember bagian timur. hari ini kita meneruskan diskusi sebelumnya, yaitu video sebelumnya, yaitu terkait dengan Juventus. Kenapa ini harus diteruskan? Karena kebetulan Bang Jai sendiri pernah lomba burung zaman itu melawan Juventus. Tahun berapa itu Bang Jai? Kalau seingat saya, insya Allah itu tahun 2004, Ya. 2005 itu yang saya tahu langsung di lapangan Jember memang. Di lapangan Jember kalau nggak salah saya itu tiga lapangan, 3 kali melihat Juventus. Itu keindahan kinerjanya Juventus top form waktu itu. Waktu itu lomba di mana Bang? Satu, saya pertama melihat Juventus itu di Secaba. Waktu itu lawannya yang namanya Arimbi. Arimbi itu kalau nggak salah punya Royakas. Yang kedua di Armetan. Armet Jember itu melawan yang namanya Teroris. Itu burung handal juga milik KWW dengan Korobet waktu itu. Pas yang ketiga itu di BBJ Jember di alun-alun, kalau nggak salah di alun-alun Jember itu acaranya Bupati itu yang saya lihat di Juventus. Bang, apakah waktu di gantangan Juventus itu sama dengan di video yang di YouTube itu? Kalau saya melihat di YouTube, di video-video media daripada di alam nyatanya ya, di alam lomba nyata, di lomba lah begitu. Ya. Bahkan saya menilai lebih bagus di lapangan. Lebih bagus di lapangan. Iya. Apa yang membedakan? Bedanya kalau yang saya lihat di video itu saya perhatikan gerakannya tetap hiper cepat, cuma kurang memanjang kanan kiri. Enggak ya. Kurang elong kata bahasa kerennya sekarang. Berarti kalau Lebih long di lapangan, mungkin faktor kanan kiri ada lawan, di depan ada lawan. Itu menurut saya. Saya melihat sekilas di video yang ada, yang viral yang ada di media itu bukan video di gantangan. Video di rumahan memang beda lah, itulah Anies Merah memang. Oke. Setahu saya gitu. Jadi lebih bagus ya? Lebih bagus. Ginilah ya. Anehnya saya itu terkesannya melihat Juventus itu dilihat orang ya waktu di lapangan ya, dinilai juri dengan tidak ada juri itu beda. Kalau tidak ada juri dia itu melebar. Dia itu berlawanan dengan lawan sudah. Ya, fokusnya dia ke lawan. Tapi ketika ada juri di bawah itu tidak melebar tapi lebih cepat. Awalnya itu kalau gak ada juri itu begini, long, full kanan kiri, cuma sekilas gini gerakannya, tapi ada juri dia begini. Fokusnya pindah ke juri lah, itu hebatnya Juventus. Bisa mengikuti. Iya, jadi ada kayak beberapa dua gaya ya. Dua gaya. Dinilai ada penilai dan tidak ada penilai, itu ada dua gaya. Iya. Oke. Waktu itu juara ya. Juara sudah bisa dipastikan kalau dan memang burung stabil setahu saya waktu itu. Istilahnya ketika Juventus itu kerja start gantung langsung teler, joki udah keluar di lapangan itu teler, sudah wis tidak bisa dibanding dengan lawan lain. Menurut saya sudah di atas rata-rata dengan yang lain sudah. Kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Waktu itu apa dia sedang dalam kondisi terbaik ya? Terbaik. Ya, performanya. Iya, istilahnya kalau kata anak-anak itu menang hat trick lah begitu. Apa itu istilahnya? Satu begitu. Selalu juara satu sudah. Ya. Saya sekali tuh Bang lihat itu waktu di Armet itu dari Oh jauh. ya. Itu saya langsung langsung terpesona sampai kemudian Bang Jai ini yang mengenalkan kepada saya. Iya. Anies Merah. Jadi Iya. Bang Jai ini bermain Anies Merah bareng sama saya, tapi lebih dulu dia gitu. Saya diperkenalkan sehingga saya punya burung yang sampai sekarang itu saya ingat dari Bang Jai, namanya Carmilla gitu ya. Ketika trotol sudah teler seperti Juventus. Tapi ya begitulah, nasibnya tidak seperti Juventus karena dia nggak mati muda gitu. Bang Jai bisa diceritakan kepada saya apa
kehebatan Juventus sehingga lawan-lawan pada waktu itu tidak bisa sulit gitu. Satu, di waktu itu maraknya merah memang ramai. Satu, dari sekian merah yang ada, katakanlah kalau di gantangan itu 60 peserta ya, dan itu didatangi secara tingkat nasional ya, didatangi dari lawan-lawan dari luar kota, luar provinsi kayak Bandung, Jogja, Jakarta, Malang, Sumatera, Kalimantan, bahkan Bali. Itu saya melihat, jangankan yang kerja, ya, jangan kerja, kualitas saja burung yang tipe kayak Juventus itu memang agak sulit. Katakanlah gini, kelebihannya, dia itu burung doyong, ya, rebah lah, semi doyong lah. Itu kok bisa dia itu gerakannya cepat, ada kalanya mengurangi kecepatan tapi elong, tapi bertahan dari awal sampai akhir. Satu. Yang nomor dua, kok bisa burung itu cepat bisa membawakan lagu, meskipun terlepas Juventus ada kelemahan membuka paruhnya tidak terlalu mengkangkang kayak gini, ya mungkin karena itu menyetabilkan gerakannya. Burung cerdas. Iya, karena dia itu cepat sehingga bukannya paruh tidak dibikin begini. Iya. Sebenarnya kalau dia tuh longnya gini, mengurangi kecepatan, lumayan buka paruhnya sampai segini. Kalau Cuma mengurangi kecepatan. Nah, tapi tidak ada penilaian. Kalau ada penilaian langsung gini. Nah, kalau nggak ada penilaian itu lagi inilah. Ya. Itu, Ini ya, ciri paham khas, ya. ciri Itulah, khas dari itu kelebihannya. Saya melihat lawan-lawan itu jangankan doyong, meskipun tidak doyong lah waktu itu, yang hiper aja masih sulit. Burung katakanlah klasik kita ginilah. Yang gini ini sulit sudah. Ada lah kayak Arimbe itu hiper juga waktu itu, tapi ya tidak bisa. Satu sudah setara, lagunya setara, volumenya setara, cuma kalah di gaya sudah. Sekarang kayak Juventus mau dikalahkan di apanya? Ya mungkin ya kelemahannya Juventus itu di volume. Iya. Kalah, tapi apa iya si volume itu punya gaya kayak Juventus? Satu. Dua, apa punya fisik kayak Juventus gerakannya? Dua. Itu yang sulit dilawan. Iya. Oke. Pada waktu itu ada cerita juga katanya pesaing Juventus. Ada yang menurut saya pribadi menurut tahu kalau kicau-kicau mana yang lain lah. Kalau saya pribadi itu pesaing Juventus, andai kata ini kerja dari start top form sama-sama top form, yang sangat ini ada burung namanya teroris itu ya, teroris itu milik KWW. Ya kebetulan saya juga kenal lah dengan KWW ya, sering saya juga ikut beliau. Jadi yang namanya teroris ini gini bedanya, dia itu semi doyong, di atasnya Juventus, cuma dia itu buka ekor, ngipas lah katakan itu hipernya imbang dan jalan-jalan. Nah, kelemahannya itu justru kalau menurut pakem juri sangat fatal, karena kelemahannya itu kadang-kadang setiap dia itu kerja mesti meletik, entah itu meletik pertengahan meletik tapi langsung loncat kerja lagi. Terlalu terlalu hiper, jalan-jalan, mungkin jatuh kayak atau gimana enggak tahu, cuma itu sehingga tidak bisa menjuarai sampai juara 1. Tetap kalah aja dengan Juventus kalau masalah itu. Yang kedua, saya melihat Juventus itu lawan punya Roy Akas itu yang namanya Predator ya, semi doyong cuma kalah di gerakan. Sama-sama doyong cuma kalah gerakan kalau Juventus. Jadi memang sulit lah. Bahkan kalau ke sekarang pun saya rasa sulit mencari kayak yang Juventus Lumajang itu punya kota ini. Ya, oke. Jadi itulah yang kemudian pada zaman itu Anis Merah begitu rame, begitu semarak sehingga kemudian orang ingin memelihara ini. Iya, ingin memelihara Anis Merah. Berlomba-lomba waktu itu karena tolak ukurnya ya, barometernya itu Juventus itu doyong waktu itu. Orang pemburu burung doyong, entah itu yang doyong gimana sudah mencari. Ada doyong sedikit ya lumayan lah, harganya sudah dikait-kaitkan dengan Juventus doyong. Sering saya juga ya, sering lah menjual burung doyong tapi tak sedoyong Juventus gerakannya, apalagi tampil di lapangannya. Oke. Terima kasih.
nanti kita akan bahas lagi, mudah-mudahan Anis Merah ini tetap rame dan bahkan tambah rame. Siap. Tapi juga mungkin saja Anis Merah sekarang ini tidak serame yang dahulu, mudah-mudahan tapi akan rame juga. Nanti akan kita analisa juga apa penyebab kira-kira supaya bisa rame gitu ke depan. Tapi tidak hari ini Bang Jai. Ya, monggo. Ada lagi Bang Jai yang diceritakan tentang Juventus yang menurut Bang Jai itu sampai saat ini pernah enggak melihat burung seperti Juventus tapi tidak sestabil dia? Ada enggak? Ya ada. Kalau nggak salah Bang Jai pernah dulu ya, apa namanya tepes ya? Itu saya punya burung yang namanya itu juga stabil, yang namanya tebar pesona, disingkat dengan teman-teman kecamatan itu tepes. Itu kalau ya saya akui burung itu memang ada kelebihannya. Tepes itu sehiper Juventus, cuma tidak di atasnya Juventus doyong, tidak terlalu doyong. Agak ada mekar-mekar ekor-ekornya, ada kipas-kipasnya. Tuh punya saya sendiri itu. Dan mentalnya juga apa ya? Stabil lah. Berapa kali ada event kan kuat lah, perjalanan jauh juga kuat lah, sudah saya buktikan itu. Gitu. Baik Bang Jai, dari pengalaman Bang Jai lihat mengamati fisiknya Juventus itu apa Bang Jai? Apa burungnya besar, kecil, bulunya bagaimana, itu bagaimana? Oh, kalau saya ya, karena saya itu orangnya waktu itu di tahun 2004 itu katakanlah masih berapa tahun dari sebelum tahu Juventus itu agak belajar, jadi saya rasa penasaran kayak apa sih bodinya Juventus ini, kayak apa sih warnanya, ciri-ciri Juventus, kok saya penasaran. Setelah dia diturunkan, ingat saya sangkar apa namanya itu ya, kayak buaya itu, kayak tengkorak buaya itu gitu, sangkarnya wis kotak. Setiap diturunkan langsung saya sudah tanpa pamit saya lihat, memang tak lihat, oh ternyata memang ada perbedaan burung ini, meskipun banyaklah warna-warna kayak gini, cuma ada yang sangat beda burung ini, kaki ini terkesan saya lihat Juventus itu hitam mengkilat dan tidak kering, seakan awet muda lah, kayak burung ini ya katanya sudah usia sekitar, kalau nggak salah waktu itu usianya sekitar 4 tahunan sudah, 4 tahun 5, tapi kok kaki ini tetap mulus, licin, mengkilat, hitam, warnanya merah-merah pekat, merah tua. Paruh juga begitu, tembus dengan kaki hitam, pekat, mengkilat. Itu. Kalau fisik besar kecilnya menurut saya itu tanggung, tidak kategori burung kecil, tidak kategori burung besar. Dan bukan bahu. Iya, tipis gitu. Oh, iya. Langsing lah kalau dia langsing gitu. Panjang atau pendeknya sedang? Stabil. Sedang. Dilihat mata memang sudah bagus lah. Gitu. Bagus ya. Oke Bang Jai, nanti kita bikin konten lagi untuk membahas tidak hanya Anis Merah, karena Bang Jai ini juga main burung yang lain. Iya, sebenarnya begini Bang, saya itu kemudian teman-teman tidak putus asa, jangan berpikirnya nanti waduh kok ada. Sebenarnya burung mungkin cuma saya tidak tahu, burung yang sekelas Juventus ataupun ada yang lebih dari Juventus untuk saat ini sekarang kan sudah bermacam-macam sudah kan. Anis Merah keluar dari mana, mungkin ada yang lebih mewah dengan Juventus, cuman burung tersebut masih belum bisa kerja di lapangan, itu tidak menutup kemungkinan, karena ya kata pepatah itu di atas langit ada langit ya. Cuma sepengetahuan saya untuk sementara ini burung yang mewah yang tapi bisa kerja stabil yaitu Juventus. Di atas rata-rata. Sekarang ini tidak saya sebutkan nama, sudah banyak burung-burung bagus. Banyak. Saya dan selalu mengikuti dari tahun ke tahun sampai per detik ini saya mengikuti mana burung yang namanya si A, si B, si C. Saya lihat video, oh ini kelemahannya di sini, kelebihannya di sini ada. Tapi ketika total, saya ini menarik ke benang merah lagi, menilai totalnya dari segi kelebihan dan kelemahan, tetap totalitasnya itu Juventus memang. Per detik ini. Per detik ini ya. Tapi jangan bicara volume ya, kalau volume saya bisa, karena Juventus itu volumenya kalau menurut saya penilaian kalau dari 1 ke 10 katakanlah 7 atau 7,5 lah. Kalau 10 ke 100 ya 75%.
tidak wah. Tidak wah. Tapi yang saya berani menganalisa Juventus ini yang sulit yang dilawan dikalahkan dengan lawan yang itu hipernya gerakannya cepat, membawa lagu tetap dan stabil 1 sampai 3 kali. Nah, itu mungkin ke depan ada trik-trik gimana Juventus itu dilawan atau dilombakan mungkin, tapi rahasia-rahasia itu Bang Jaya tahu, tapi tidak untuk konten hari ini. Apa rahasia Juventus bisa stabil bahkan mungkin itu menjadi tanda petik begini Mas Jo mohon maaf, ini saya bahkan dari saking pingin banyak tahu tentang burung juga terutama ke Juventus ini sampai saya itu nanya langsung wawancara waktu itu masih belum zamannya media kayak sekarang, wawancara dengan yang namanya perawat yang namanya Udin. Kebetulan waktu itu kenal saya dengan Udin itu lewat teman saya juga pemain merah Lawas itu Rofik Ulah yang sekarang Ternak Murah itu tak kenalnya, sehingga wawancara awal mulanya Juventus dari mana itu sedikit tahu lah saya. Dari pasar ke sana dilempar, dak kerja, dak laku, dan sampai Juventus kerja ternyata ada kunci sehingga kerja, cuma dak bisa dibahas sekarang karena mungkin waktu. Jadi Juventus itu bukan burung muda setahun 2 tahun langsung. Bukan, dan itu bukan si pengorbit pertama itu bukan beli burung di gantangan juara dibeli. Juara tidak, memang dari nol, bahkan dari si A, si B, si C, dari katakanlah dari tangan pertama itu pedagang kaki 5 bahkan di pasar dibeli, dirawat, tidak tampil dijual lagi, lalu dirawat tidak tampil dijual lagi, sehingga pada akhirnya ke kota ini dengan rawatnya Bang Udin ini tampil. Nah, itu sedikit tahu lah saya. Mungkin sudah sampai ini sampai masanya. Makanya saya itu terinspirasi waktu itu ternyata melihat dari nol Juventus sampai sekian tahun, dari 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru ketemu, saya jadi berpikir ternyata kita jangan pernah putus asa untuk mencari karakter burung agar supaya tampil di lapangan. Sip, mantap. Terima kasih Bang Jai. Karena saya masih punya burung ini Anis Merah, saya masih punya. Tetap. Saya penggemar kualitas. Tetapi itu belum tampil. Biasa. Katakanlah kita makanya untuk teman-teman kicauan Anis Merah, janganlah kita itu kecil hati untuk menampilkan burung sesulit apapun burung. Kalau nanti saya sudah membahas tingkat kesulitannya Juventus dan burung-burung yang lain yang banyak saya dapat cerita, sudah bermacam-macam untuk memecahkan rekor burung. Termasuk saya juga pelaku. Katakanlah pelaku burung banyak sekali saya orbitkan di lapangan dari nol juga. Itu pun bermacam-macam. Triknya ada yang main gini, main itu. Nanti panjang kalau nggak sampai 2 hari 2 malam nggak bisa selesai. Yang penting kalau Juventus kayak apa, kalau ini kayak apa, kayak punya sendiri kayak Tebar Pesona kayak apa. Banyak cara rawat di rumah, cara rawat pagi, sore, perjalanan mau ke lapangan, sampai di lapangan gimana itu Merah emang gitu. Senangnya Merah itu selalu penuh misteri. Meskipun yang lain burung juga bermisteri, tapi tak semisteri Anis Merah. Oke, kita bahas di berikutnya. Jadi ada keunikan di lomba Anis Merah itu. Biasanya pemain Anis Merah itu kenal satu dengan yang lain karena nanti kita bahas. Karena ngetasnya bareng. Jadi menyapa gitu. Itulah poinnya pemain Anis Merah beda dengan pemain, mohon maaf. Saya juga pemain burung sembarangan, cuman bedanya pemain Anis Merah dengan pemain burung yang lain yaitu tunggu pesan-pesan berikut ini. Baik Bang Jai, terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berbincang. Jangan lupa like dan subscribe di channel-channel kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Habis. Iya kan, kamu buka kacamata.